Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Gopi Janavallabha Jaya Girivaradhari Jaya Girivaradhari Jaya Gopi Janavallabha Jaya Girivaradhari Jaya Girivaradhari Jaya Yashodanandana Jaya Brajajanaranjana Jaya Brajajanaranjana Jaya Yashodanandana Jaya Brajajanaranjana Jaya Yamuna Tira Vanachari Jaya Kunja Bihari Jaya Yamuna Tira Vanachari Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Gopi Janavallabha Jaya Girivaradhari Jaya Girivaradhari Jaya Gopi Janavallabha Jaya Girivaradhari Jaya Girivaradhari Jaya Yashodanandana Jaya Brajajanaranjana Jaya Brajajanaranjana Jaya Yashodanandana Jaya Brajajanaranjana Jaya Jaya Yamuna Tira Vanachari Jaya Kunja Bihari Jaya Yamuna Tira Vanachari Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava 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 Jaya Kunja Bihari Jai Shri Radha Madhava ki jai Shri Radha Damodar ki jai Shri Radha Raseshwar ki jai Jai Srimati Radharani ki jai Jai Gaura Premanande Hari Bol
Om Jnana-timirandasya Jnana-salakaya Chakshurmilitam yena Tasmai Sri Gurave Namah. Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam yena Bhutale Swayam Rupa Gadamaya Dadati Swabharaktikam. Vandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Guru Vaisnavam Cha Sri Rupam Sagrajatam Sagrana Raghunatamitam Susivam Sadvaitam Sarvabhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Deva Sri Radha Krishna Padansa Ganalalita Sri Visakavitansha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopi Sagopi Kakanta Radhakanta Namostute. Tapai Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutene Pranamami Haripriye. Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhuya evacha Patitana Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Namo Mahavadanayo Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Gauravise Namah. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hari Krishna, Prabu dan Mataji. Terima kasih saya diberikan kesempatan untuk belajar menyampaikan Krishna kata. Jadi karena waktu terbatas, mungkin kita tidak akan mengambil dari botol kita atau sloka yang lainnya, kita akan langsung saja. Jadi pertama-tama izinkan saya mempersembahkan sembah sujud kepada Bapa Guru Kurang yang hamba Sri Mandori Surga Sami Sri Pandu Manda. Izinkan untuk mengadakan sembah sujud kepada Guru Siksa saya Sri Mandori Sami Sri Guru Dev, kepada Iswar, kepada Acharya Sila Prabhupada, dan kepada Guru Vaishnava Sadhu, para Acharya, dan kepada semua Vaishnava dan Vaishnavi yang hadir di sini, para senior Vaishnava dan Vaishnavi. Baca nama biasa, biasa, pada dalam doa itu Vaishnava. Maaf, saya baru belajar, jadinya bawa catatan. Hari Krishna, Prabu Nama Kaji. Jadi pada hari ini kita merayakan yang disebut dengan Deepawali Mahotsav, yaitu The Festival of Light. Festival ini untuk menyalakan cahaya. Jadi bertepatan di bulan Kartika ini, Deepawali ini jatuh pada bulan Kartika ini. Jadi seperti pada minggu yang lalu Prabu Titiksu pernah menjelaskan, bulan Kartika ini juga disebut dengan Urja Brata. Jadi Urja Brata itu, Urja artinya energi, artinya tenaga. Jadi Urja itu yang dimaksudkan adalah disebut tadi daripada Sri Mati Radharani. Beliau adalah energi, potensi daripada Krishna. Oleh karena itu nama lain Sri Mati Radharani adalah Urjiswari. Beliau adalah yang menguasai segala potensi rohani Sri Krishna. Oleh karena itu bulan ini juga disebutkan adalah bulan milik Srimati Radharani juga, Urjiswari.
Urja Brata. Urjeswari ya seperti nama lain daripada Srimati Radharani, Brindawaneswari, ya Mukeswari, Sukeswari, Praneswari, itulah semua nama-nama Srimati Radharani. Dan kemudian pada bulan Kartika ini ya juga muncul yang disebut dengan Dipawali Mahotsawa. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan Dipawali ini? Ya. Jadi kalau di India ini ada banyak versi tentang Dipawali ini. Ya. Kalau di India yang begitu famous sekali makna daripada Dipawali ini, di mana menyambut ketika Sri Rama kembali ya, dari Alengka ketika beliau mengalahkan Rawana. Ya. Ketika beliau memenangkan peperangan itu terjadi ketika Wijaya Dasami. Ya. Itu pada waktu Tiroba Guru Maharaj, ya, itu Wijaya Dasami. Kemudian beliau menyelesaikan urusan beliau sedikit, Sri Rama. Kemudian beliau kembali ke Ayodhya. Ketika Sri Rama kembali ke Ayodhya, para penduduk Ayodhya menyambut Sri Rama dengan menyalakan api, ya, membuat kota Ayodhya itu jadi terang benderang. Ya. Karena beliau menyambut mereka, para rakyat itu menyambut rajanya untuk kembali. Nah, versi lain daripada Dipawali ini adalah ketika Krishna mengalahkan raksasa Narakasura, itu terjadi juga pada hari ini. Raksasa Narakasura adalah dia yang menculik 16.000 putri-putri raja. Narakasura dibunuh oleh Krishna pada hari ini, dan ke-16.000 putri raja itu menyerahkan dirinya kepada Krishna untuk dinikahi. Oleh karena itu Krishna memiliki 16.108 istri. Yang 16.000 ini adalah yang Krishna dapatkan dari Narakasura, ya putri yang diculik. Kemudian versi lain daripada Dipawali ini juga adalah ketika Sri Wisnu menikah dengan Mahalaksmi. Ketika ini adalah hari pernikahan Sri Wisnu dengan Laksmi Dewi. Tetapi di dalam Gaudiya Sampradaya, di dalam Wiswana Cakrawati Thakur menjelaskan dalam Srimad Bhagavatam, dalam penjelasan Srimad Prabhupada ada yang di sana, ya, bahwa Sanatana Goswami mengkalkulasikan ya, bahwa hari ini, tepat pada hari ini ya, lila Ibu Yasoda yang mengikat Sri Damodara itu terjadi pada hari ini, titiknya tepat pada hari ini. Gambar si Ibu Yasoda yang diikat, yang Prabu sering persembahkan di Pal setiap hari itu, momennya itu tepat hari ini. Ini dijelaskan oleh Sanatana Goswami. Ya. Hari inilah titiknya lila ini terjadi. Jadi lila ini dijelaskan dalam Srimad Bhagavatam skandal 10 bab 9. Ya. Di mana Parikesit Maharaj bertanya kepada Sukadewa Goswami, ya, ya. Nanda kim akarat Brahman, Sreya ewa mahodaya, Yasodaja mahabhaga, Papoyasa stanam hari. Sukadewa Goswami, Parikesit Maharaj bertanya kepada Sukadewa Goswami, oh yang terbaik di antara para Brahmana, oh Sukadewa Goswami. Ya. Sekarang saatnya Anda akan menceritakan lila bagaimana Sri Krishna ya, meminum susu dari payudara Ibu Yasoda, direct dari payudara Ibu Yasoda. Keberuntungan apakah yang, perbuatan saleh apakah yang telah dilakukan oleh Nanda Maharaj dan Ibu Yasoda sehingga dia bisa membuat Krishna lahir sebagai anaknya ya. Untuk menjelaskan hal itu ya, Sukadewa Goswami dari sloka itu, Sukadewa Goswami menceritakan tentang Damodarina ya. Dan dijelaskan Damodarina ini begitu secara sweet sekali ya. Istilahnya Prabu Ananta, so sweet, manis sekali. Bahkan Srimati Radharani tertarik sekali untuk mendengarkan Damodarina ini. Coba bayangkan, beliau adalah kepribadian tertinggi ya. Srimati Radharani adalah penyembah termurni daripada Krishna. Beliau sendiri tertarik untuk mendengarkan, oh Krishna, tolong ceritakan sekali-sekali bagaimana lila Anda pada saat kecil itu. Ya.
Nah, sebelum kita melangkah untuk mendengarkan Damodar juga, ya, bagaimana para penyembah harus mengerti dalam hal ini bahwa hubungan antara para penyembah murni dengan Tuhannya Sri Krishna itu ada dua aspek. Pertama yang disebut dengan Iswara Aishwarya Bhava. Iswara Aishwarya artinya para penyembah melakukan pelayanan kepada Krishna, menganggap Krishna sebagai yang maha kuasa. Ya. Karena Krishna sendiri menjelaskan di dalam Bhagavad Gita, Bhaktaram Yajna Pasyam Sara Loka Maheswara. Ya. Seluruh alam semesta adalah milikku. Aku yang berkuasa atas semua alam semesta ini. Ya. Segala yajna, pertapaan, korban suci, semua dimaksudkan untuk memuaskan diriku. Ya. Kemudian Krishna juga menjelaskan Aham Sarvasya Prabhava. Ya. Apa selanjutnya? Aham Sarvasya Prabhava. Ya, mata salam parwadati. Ya. Aku adalah sumber dari dunia rohani dan dunia material ini. Maka para tarananya kicit asli danan jaya. Oh Arjuna, tidak ada kepribadian yang lebih tertinggi daripadaku. Tidak ada sesuatu yang lebih tinggi dariku. Ya. Aku adalah kepribadian tertinggi itu. Oleh karena itu para penyembah, ya, pertama dia harus meng-approach Krishna, ya, ketika dia memulai dalam jalan bhakti ini dia harus mengerti tentang Aishwarya Dhyana terlebih dahulu. Dia mengerti bahwa Krishna adalah yang maha kuasa. Ya. Jadi ketika para penyembah sudah begitu intensnya maju di dalam sadhana, di dalam pelayanan kepada Krishna, maka berangsur-angsur secara alami para penyembah itu akan mengerti tentang aspek yang kedua yang disebut dengan madhurya rasa. Ya, madhurya bhava. Perbedaan antara Aishwarya dan madhurya ini adalah di dalam jauh di dalam Aishwarya itu terdapat rasa manis daripada Krishna. Ya. Rasa manis inilah yang yang disebut dengan madhurya. Dan di Vrindavan rasa manis ini lebih mendominasi, ya, daripada Aishwarya atau kemahakuasaan tadi. Di Vrindavan madhurya rasa ini mengalahkan subtil, membuat Aishwarya itu menjadi diminis. Sedangkan di luar Vrindavan seperti Mathura, Dwaraka, Vaikuntha itu semua adalah Aishwarya. Mereka memuja Krishna dengan kemahakuasaan Krishna. Ya. Seperti halnya, tetapi di sana terdapat sedikit sweetness, ada Vatsalya, ada madhurya juga di sana. Ya. Tetapi begitu Krishna menunjukkan kemahakuasaannya, madhurya itu menjadi diminis. Ketika Krishna menunjukkan Aishwarya, madhurya menjadi diminis. Ketika Arjuna mengatakan kepada Krishna, oh Krishna, ya, ketika Krishna mau menunjukkan wirat rupanya di medan perang Kurukshetra, ya, Arjuna berkata, oh Krishna, dulu sebelum Anda menyatakan semua ini, saya menganggap Anda adalah sebagai teman saya. Kalau Krishna dan Arjuna itu sebaya, umurnya sebaya. Kadang-kadang Arjuna dan Krishna tidur bersama, bercengkrama bersama, naik kereta bersama, ya bergurau bersama, makan bersama. Ya. Ada rasa ada rasa sakya, pertemanan yang begitu manis di sana. Tetapi segera setelah Krishna menunjukkan Aishwarya, memperlihatkan kepada Arjuna bentuk wirat rupanya, bentuk kemahakuasaannya, mood dari manis yang dirasakan oleh Arjuna menjadi diminis, hilang. Ketika Krishna menunjukkan kemahakuasaannya, mood madhurya, sedikit madhurya yang dimiliki oleh Arjuna jadi hilang. Begitu juga seperti Ibu Dewaki di penjara Kamsa pada waktu itu. Ketika Ibu Dewaki melahirkan putranya, ya, Wasudewa Krishna, ya, Ibu Dewaki begitu berbahagia sekali. Itu adalah alami, begitu seorang ibu memiliki melahirkan seorang anak. Setelah lama tidak memiliki anak, ya, satu persatu anaknya dibunuh oleh Kamsa. Ya. Kemudian sekarang beliau mendapatkan Krishna. Ya. Jadi rasa Vatsalya itu juga ada di sana. Ya.
ada rasa kasih sayang di sana, ada rasa ingin menyusui Krishna di sana. Tetapi selekas Krishna menunjukkan bahwa diri beliau adalah sejenis pada waktu itu, Wasudewa dan Dewaki mood watsaliannya diminis, ya, menghilang. Yang lebih dominan adalah Aishwarya. Ya, itu yang terjadi. Nah, oleh karena itu, ya, dijelaskan kalau di Brindawan berbeda. Mood daripada Aishwarya ini yang justru diminis, justru hilang, dikalahkan oleh mood yang disebut dengan Madhurya. Madhura Adipati Akila Madhura. Krishna dijelaskan beliau adalah yang termanis di antara yang paling manis adalah Krishna. Untuk itu di bulan Kartika ini, ya, kita ingin mencari itu, kita ingin mencari mood itu. Karena dijelaskan ketika lila ini terjadi, bahkan 33 juta dewa menyaksikan dari angkasa. Ya. Para resi, para muni semua menyaksikan hal ini. Para Brajawasi melihat semua kejadian ini. Ya. Pada waktu itu Narada Muni menginformasikan kepada semua para dewa, lihat Krishna sedang melakukan lila yang sangat manis di dunia. Ya. Narada Muni yang kirim WhatsApp kepada semua para dewa. Ya. Narada Muni adminnya pada waktu itu. Tapi WhatsAppnya WhatsApp rohani, semua terkirim informasi. Ya. Dan pada waktu inilah kita mencari lila manis ini. Oleh karena itu dalam tradisi Waisnawa kita mempersembahkan dipa pada hari ini. Apa makna dari kita mempersembahkan dipa agar kita juga mengerti, ya? Pada suatu hari, ya, Srila Prabhupada ditanyakan oleh seseorang, ya. Orang ini mengatakan, oh Srila Prabhupada, ya, di dalam Weda dijelaskan bahwa bulan dan matahari itu adalah mata daripada Tuhan. Ya. Apakah benar seperti itu? Kemudian Prabhupada menjawab, oh yes, ya, benar. Nah, kalau bulan dan matahari itu adalah mata daripada Tuhan, mengapa saya tidak bisa melihat Tuhan? Kemudian dengan pintarnya, dengan logika yang luar biasa yang dimiliki oleh Srila Prabhupada, dia menjawab hal ini. Ya. Sebenarnya Tuhan ada, cuma kamu yang tidak bisa melihat. Ya. Kamu tahu kucing? Ya. Prabhupada mengatakan, Anda tahu kucing? Oh iya, saya tahu kucing. Ya. Ketika malam gelap, listrik mati, semua bulan tidak ada cahaya, tidak ada. Ketika ada kucing hitam di sana, apanya yang kamu lihat? Matanya yang kita lihat. Pernah mengalami perahu-perahu itu? Kalau kita naik motor, itu mata kucing itu menyala. Karena mata daripada kucing itu menyerap cahaya. Ketika di malam hari dia, kalau kita lihat itu matanya kelihatan. Kita juga seperti itu. Karena Anda berada di dalam kegelapan, saya tidak bisa melihat apanya Tuhan. Ya. Sama seperti kita hanya bisa melihat mata kucing aja, ya, matanya Tuhan. Mungkin matahari sama bulan itu matanya mata Tuhan. Ya. Oleh karena itu Anda berada dalam kegelapan. Ya. Kalau Anda ingin mencari Krishna, kamu harus join bersama kami. Ya. Kami adalah orang-orang yang mencari Krishna. Oleh karena itu pada hari Dipawali ini sebenarnya, di samping kita pentingnya kita mempersembahkan dipa kepada Sri Krishna, hal yang lebih penting lagi yang dijelaskan oleh Sanatana Goswami adalah bagaimana para penyembah itu menyanyikan atau menceritakan lila daripada Sri Damodari. Ini sangat akan memuaskan Krishna. Dan mari kita belajar semuanya, ya. Ketika arati itu terjadi, ya, mungkin ada satu Prabu yang memimpin bacaan itu adalah uraian-uraian yang disusun oleh Satyavrata Muni, ya. Beliau menyaksikan juga kejadian ini, beliau susun itu. Sekarang kita nyanyikan itu, Krishna akan berpuasa. Betapa pentingnya proses menyanyi dalam bakti ini, Prabu-Prabu dan Pada harus tahu. Ya. Srila Prabhupada memulai ISKCON ini dengan menyanyi. Beliau duduk di sebuah taman dikelilingi oleh orang hipis. Dia menyanyi Hare Krishna,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Perlu kita ketahui betapa pentingnya proses menyanyi ini. Ya. Ketika kita mempersembahkan, ya, ketika Prabu sudah selesai, ketika ada orang bajang dan lain sebagainya, join, kita ikut, kita belajar dulu itu. Ya. Setiap kegiatan yang kita lakukan, kita start dengan menyanyi. Kita tadi mau membaca, memberikan pelajaran, kita start dengan rada-rada. Pagi-pagi mengalaraki, kita start dengan menyanyi. Ya. Kemudian durasi puja, kita menyanyi. Ya. Semuanya menyanyi. Bahkan ketika mau pesan, kita juga menyanyi. Bagaimana lagunya? Siapa yang tahu? Ya. Mahapasati Goinde, itu juga nyanyian. Ya. Bahkan si Chaitanya Mahaprabhu membuat proses menyanyi ini menjadi yuga dharma di dalam zaman Kaliuga ini. Mungkin Prabu kadang-kadang tidak bisa tahan ya, kadang-kadang ya, untuk ikut nyanyi atau apa, wajar karena kita masih berada ya. Kita tidak tahan untuk berdiri di depan rada rasa suara. Satu, kita memang dihalangi oleh Mahamaya. Ya, oleh Maya, kita dihalangi oleh Maya. Dan Krishna sendiri dihalangi oleh Yoga Maya. Memang tidak akan pernah ketemu. Ya. Kalau kita tidak memang benar-benar serius dalam hal ini, di waktu tuntunan seorang guru Quranian, ya, kita akan tidak pernah merasa interest. Ya. Inilah saatnya, ya, di bulan Kartika ini, sedikit saja seorang penyembah melakukan pelayanan bakti, hasilnya berlipat ganda. Seperti saudara-saudara kita di Muslim, mereka memiliki bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu bulan yang penuh karunia. Kita juga di Waisnawa memiliki bulan Kartika. Ya. Kita harus manfaatkan bulan ini karena sedikit saja seorang penyembah melakukan pelayanan bakti ini, karunianya berlipat ganda. Bahkan seperempat saja seorang membacakan sloka pada hari ini, karunia-Nya berlipat-lipat. Ya. Ini bulan penuh karunia. Bulannya Srimati Radharani. Ya. Karena bulan ini si Damodar juga berlina pada hari ini, maka satu bulan ini disebut dengan Damodar Masa, juga bulan Damodar. Ini adalah bulan milik Sri Damodar dan Srimati Radharani. Ya. Oleh karena itu kita mempersembahkan timba. Apa artinya kita mempersembahkan timba? Apakah kita hanya ya 4, 2, 3, 7 gitu ya. Dia tidak tahu artinya, kemudian kita taruh ya. Segala aktivitas yang kita lakukan di tempel ini kita harus paham artinya. Ya. Makna dari kita mempersembahkan dipa adalah ya. Karena seperti Prabhupada mengatakan tadi, kita berada dalam kegelapan. Kita ingin mencari Krishna. Ya. Kita membutuhkan penerangan. Ya. Oleh karena itu kita membutuhkan karunia dari Agnideva untuk menerangi Krishna. Ketika Prabu dan Mataji mencari sesuatu di kegelapan, ketika listrik mati, gelap, ya, bulan gelap, ya tidak ada cahaya. Ketika kita ingin mencari sesuatu, apa yang kita perlukan? Kita perlu api, kita perlu cahaya. Ya. Bulan ini adalah bulan untuk mencari Krishna. Kita mencari Krishna dengan center dipa ini. Pertama-tama kita akan agar kita mendapatkan dasar, kita perlu penerangan. Ya. Pertama kita mempersembahkan ya, di kaki Padma beliau, kemudian di pusat, kemudian di kepala, kemudian 7 kali di seluruh badan. Ya. Oh Krishna, dengan mood, dengan doa, oh Krishna, saya ingin mendapatkan dasar dari Anda. Mohon kasih saya karunia, mohon berikan hamba karunia. Ya. Bagi mereka yang sudah memiliki guru kerohanian, dia akan melihat, ya, seorang murid yang sejati, dia akan melihat gurunya selalu berada di kaki Padma Krishna. Oleh karena itu dalam pranam semua guru kerohanian dimulai dengan nama Om Wisnupada. Ya. Wisnupada karena Krishna, karena guru kerohanian posisi beliau ada di kaki Padma Krishna. Karunia murni, karunia Krishna itu ada di kaki Padma beliau. Dan guru kita, guru Sila Guru dia berada di kaki Padma Krishna. Oleh karena itu ketika orang mempersembahkan api, pertama yang dicari adalah kaki Padma Krishna. Seeking for the mercy from Gurudev. Ya. Kita meminta karunia daripada Gurudev yang ada di kaki Padma Krishna, yang ada pada Wisnupada. Ya, posisi itu berada. Setelah kita mendapatkan karunia Gurudev, baru kita berangsur-angsur boleh darshan lebih, ya, kita memperlihat
dasar kepada Kristen. Itu tujuannya. Karena di dalam hal ini kita ingin sebenarnya sila Yasoda Mata, ya, beliau adalah guru dari Vatsalya Rasa. Bagaimana seorang mencintai Krishna, kita belajar daripada Ibu Yasoda. Di dunia material ini, Marat Aldar pernah mengatakan sulit sekali kita menemukan cinta yang murni. Mungkin kita akan melihat cinta murni di dunia material ini pada seorang ibu. Alias ibu-ibu yang memiliki cinta yang sedikit murni, yang agak murni, yang bisa dikatakan murni. Selebihnya no, semua last. Kenapa Ibu Yasoda dikatakan begitu mencintai Krishna? Ketika seseorang meminta sesuatu kepada Tuhan, ini dijelaskan sebagai nafsu sebenarnya. Oh Tuhan, berikan saya kekayaan, berikan saya pendamping yang setia, berikan saya istri yang cantik, berikan saya ini, berikan saya itu. When somebody asking, that means lust. When somebody giving, that means love. Ketika kita meminta ya, kepada Tuhan, tetapi kita tidak pernah memberikan sesuatu kepada Tuhan. Jadi seperti itu. Dalam Damodar Lila ini, sangat luar biasa sekali sebenarnya Prabhupada dan Mataji, ya. Di mana Lila Sri Krishna ini sangat luar biasa. Beberapa hal yang rahasia sebenarnya. Marat Aldar mengatakan Damodar Lila need 10 days, membutuhkan 10 hari untuk dijabarkan, untuk dijelaskan. Saya dikasih waktu. Ya maaf, saya juga belajar apa lagi. Jadi seperti itu. Ya. Inilah cinta daripada Ibu Yasoda. Ketika Parikesit Maharaj menanyakan perbuatan salah apakah yang dilakukan Ibu Yasoda dengan Nanda Maharaj sehingga Krishna mau bernilai sebagai anaknya. Kemudian Sukadewa Goswami start ya, dalam bab 9 dari skala 10. Sebenarnya kita tidak boleh jump ya, kita tidak boleh melompati skala 10, tetapi lila ini ada dalam skala 10 ya. Bahkan Parikesit Maharaj ini sudah melewati skala 1 sampai skala 9. Beliau masuk ke skala 10 ini mulai menanyakan hal ini. Damodar Lila. Ya, saya akan bacakan. Ya. Sri Suka Waca Ekada Grihata Sesu Yasoda Nanda Gehine Karmantara Yuktasya Nirmamantasya Yamdadi. Ekada Grihata Yesu ya. Ekada yang dhatu artinya waktu. Ekada, once upon a time. Dhatu menunjukkan waktu pada suatu waktu, pada suatu hari. Dhatu menunjukkan itu. Yadha dan sedha itu menunjukkan waktu. Yadha ketika, tadha ya, kemudian, sarwadha ya, itu semua menunjukkan waktu. Pada suatu hari ya, Grihada Sesu Yasoda Nanda Gehini, di rumah Nanda Maharaj, Ibu Yasoda melakukan kegiatan beliau ya. Karantara Yuktasya Nirmamanta Swayam Dadi. Dijelaskan Nanda Maharaj memiliki 900.000 ekor sapi. Kita punya berapa sapi sekarang ini? 12 sapi ya, paru-parunya sudah sibuk sekali ya, sudah capek sekali. Tapi Nanda Maharaj memiliki 900.000 ekor sapi di Vrindavan. Di antara sapi-sapi ini ada beberapa sapi pilihan, jumlahnya 8, maksudnya Padma Ganda sapi. Sapi Padma Ganda ini adalah sapi-sapi pilihan yang diberikan rumput-rumput pilihan agar dia menghasilkan susu pilihan. Setiap hari Ibu Yasoda selalu menerima komplain dari para tetangga. Yasoda, anakmu mencuri butter, anakmu mencuri mentega, anakmu mencuri susu di rumah saya. Tapi Ibu Yasoda tidak pernah percaya. Karena mungkin saya punya 900.000 ekor sapi. Radha Raseswara di sini punya 12 sapi, dia sudah bisa mensuplai susu ke ekor-ekor lain. Apakah saya kekurangan susu? Apakah anak saya tidak kekurangan susu? Beliau memiliki 900.000 ekor sapi. Coba ya. Oleh karena itu Krishna mengatakan ya, Namo Brahmanya Dewaya, Go Brahmana Hitaya Ca. Jaga kita ya.
Saya wilayah ya. Krishna mengatakan nama Brahmananya Go Brahmana Hidaya Cak. Go itu artinya sapi. Beliau adalah yang mencintai sapi dan para Brahmana. Kata Go ini ditempatkan pertama oleh Krishna. Ya, sebelum Brahmana, beliau lebih mencintai sapi. Ya. Ya, beliau ini adalah sapi ini memiliki peran yang sangat penting sekali. Ya. Oleh karena itu saya sembah sujud kepada Prabu Acipta yang dengan beberapa penyembah itu berusaha membawa sapi untuk sila dalasila. Go sapi ini besok adalah go puja. Mohon semuanya hadir. Sapi ini sangat penting sekali. Ya. Tanpa kita memiliki rasa hormat, ya, mengerti pentingnya sapi ini, kita tidak akan pernah pulang ke Go Kabinau. Ya. Dijelaskan desa tempat Krishna tinggal adalah namanya Gokula. Go artinya sapi, Kula artinya family. Ya. Kula itu artinya keluarga. Ini adalah keluarga yang hidup di antara sapi-sapi. Ia yang memelihara sapi-sapi. Nama Krishna juga Govinda. Govinda artinya dia yang memberikan kasih sayang kepada sapi. Nama Krishna juga Gopala. Dia yang memberikan protection, dia yang memprotek para sapi, dia yang menjaga para sapi. Govardhan. Besok adalah perayaan Govardhan. Wardhana itu artinya dia yang nourishing, dia yang memelihara, dia yang mensuplai, memfasilitasi semua kebutuhan para sapi. Kemudian kita ingin pulang ke Goloka. Goloka, planet yang kita di Goloka Vrindavan itu planet para sapi. Ya. Loka artinya planet, Go artinya sapi. Goloka itu planet para sapi. Ya. Begitu pentingnya sapi. Bahkan setelah perempuan mengatakan, Anda butuh sebidang tanah saja dan pelihara beberapa ekor sapi, Anda akan survive, Anda akan hidup. Ya. Tidak perlu khawatir. Memiliki sebidang tanah dan memelihara beberapa ekor sapi, kita akan hidup. Karena dari sapi itu segala sesuatu bisa muncul. Ya, bahkan Brahma Gaji bisa membuat 108 item, ya, dari milk product, ya, susu, dari olahan susu itu bisa banyak sekali mendapatkan. Bisa dapat yogurt, ghee, semua dari susu. Kalau ingin kita gorengan, kita bikin ghee-nya, ya. Kita bikin susu asam, kita bisa buat manisan, ya. Kita bisa buat panir yang enak, ya. Itu semua datang dari sapi. Ya. Dan Ibu Yasoda ini karena sering mendapatkan komplain dari para tetangga, Ibu Yasoda berpikir mungkin saya tidak pernah langsung melakukan pelayanan kepada Krishna. Mulai hari ini saya akan mempersiapkan dengan tangan saya sendiri. Ini disebut dengan tanuja sewa. Ada 3 macam sewa, ada tanuja sewa, dhanaja sewa, dan manasa sewa. Tanuja sewa ini adalah seorang penyembah melakukan pelayanan langsung dengan tangannya. Para mataji masak langsung dengan tangannya, para pujari langsung menggunakan tangannya. Prabu Sudirsi ngepel di sini langsung dengan tangannya. Ya. Para brahmacari semua ngarit padang dan sebagainya. Ini adalah pekerjaan yang mau melibatkan badan. Ini sebenarnya tanuja sewa. Ya. Kemudian yang kedua ada dhanaja sewa. Seperti Narasimha Chaitanya Mahaprabhu, Narasimha Chaitanya Prabhu, ya. Beliau adalah seorang pengusaha. Dia memiliki dana jaya sewa. Beliau menyumbangkan hartanya, beliau menyumbangkan uangnya, lasminya. Seperti Prabu Brajendra mengatakan, dia adalah orang yang melakukan dana jasa sewa. Dengan dananya, dengan hartanya, dengan uangnya, beliau melakukan pelayanan. Kemudian ada seperti manasa sewa. Manasa sewa ini adalah dilakukan oleh para penyembah murni seperti para Goswami yang tidur dari bawah satu pohon ke pohon yang lain, yang tidak memiliki fasilitas, tidak punya kompor, tidak punya rumah, ya. Beliau ini melakukan pelayanan dengan manasa sewa. Beliau dalam pikirannya beliau memasak, melakukan arati, semuanya dilakukan di dalam pikiran. Dan Ibu Yasoda adalah seorang penyembah, adalah ibunya Krishna yang melakukan 3 hal ini: manasa sewa, dhanaja sewa, dan tanuja sewa. Itu Ibu Yasoda. Para tetangga sering komplain kepada Krishna, oh Krishna is butter thief. Ya. Krishna adalah makan cor. Krishna adalah pencuri mentega. Ya. Sebenarnya Krishna tidak mencuri. Ketika Krishna duduk seperti itu, benar kamu mencuri mentega? Ibu Yasoda menanyakan. Tidak mas, saya tidak mencuri mentega. Ya. Apakah Krishna berbohong? Tidak. Segala sesuatu adalah milik Krishna. Bagaimana Krishna mencuri miliknya sendiri? Ya. You is thief, ya Krishna, kamu yang mencuri. Digitukan para bukti pada Krishna.
Krishna terkenal dengan butter deal. Ya. Ketika seorang penyembah ya, ingin agar Krishna mencuri hati kita, ya, agar Krishna mau mencuri hati kita, kita harus membuat hati kita seperti mentega. Karena Krishna adalah mencuri mentega. Mentega itu sifatnya adalah lembut dan putih. Bikin hati kita selembut mentega, as soft as butter and as white as butter. Maka butter thief akan datang, ya, pencuri mentega ini akan datang mencuri hati kita. Sementara hati kita sekarang masih seperti batu belang-belang. Hati kita masih keras sekali. Bagaimana Krishna mencuri? Ya, keras sekali hati kita. Cepat tersinggung. Kemudian saling botok-botokan, saling bertengkar, cepat benci, cepat dendam. Ya. Itu ciri hati yang keras. Bagaimana supaya hati kita menjadi lembut? Ya. Kita ikuti langkah kaki Ibu Yashoda. Oke, saya lanjutkan. Kemudian dijelaskan ya dalam sloka yang selanjutnya itu, yani iha kitani tak balan sari tarica. Dari nirman tani kali semaranti tanya gaya tahan. Yani iha kitani. Ketika Ibu Yashoda ya, pada suatu hari beliau sedang mengocok susu untuk menjadi mentega. Ya. Beliau melakukan ini ya, ada semacam pengocokan susu itu sebuah periuk tanah, kemudian diisi kayu, kemudian di sana ada kayu itu bersilang ya, seperti blender, dan ini ditarik oleh Ibu Yashoda seperti memblender. Yani iha gitani sambil beliau melakukan ini sambil beliau menyanyi. Ya. Sambil menyanyi, apa yang dinyanyikan oleh Ibu Yashoda? Bala Carita Nica. Bala artinya putra kesayangan beliau. Carita Nica, cerita artinya cerita Sri Krishna yang diceritakan oleh Ibu Yashoda sambil beliau menyanyi. Govinda Govinda Hari Murari Govinda Damodara Madhaveti Govinda Govinda Hari Murari Govinda Damodara Madhaveti. Bapak Krishna disebut sebagai Damodar. Damodar artinya Damo udhar. Ya, Damodar artinya tali. Dia yang diikat, udhar artinya perut. Dia yang diikat perutnya oleh Ibu Yashoda. Oleh karena itu nama Krishna adalah Damodar. Ya. Mengapa Krishna diikat perutnya? Inilah kisahnya seperti ini. Pada suatu hari ketika Ibu Yashoda sedang mengocok susu, ya, beliau sambil menyanyi. Tentu saja Ibu Yashoda tidak bisa menyanyi seperti kita diiringi harmonium, musik, suling dan seperti itu. Ya. Siapa yang mengiringi Ibu Yashoda? Ya. Dijelaskan segala sesuatu yang ada di spiritual world, artinya di dunia rohani, itu semua hidup, semua memiliki nyawa, semua memiliki kesadaran. Ketika Ibu Yashoda sedang mengocok susu, ya, siapa yang main karta? Gelang-gelang tangan Ibu Yashoda itu berincingan. Cing 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 Govinda Govinda. Gelang ini itu. Oh, master, my master. Oh, Ibu Yashoda adalah tuan saya. Sedang mau menyanyi, saya akan melayani dengan memainkan karta. Ya. Gelang ini menyentuhkan dirinya satu sama lain. Cing cing cing. Kemudian siapa yang main berdangga? Ya. Alat yang mau kocok susu itu yang main berdangga. Ketika dia bersentuhan dengan dia seperti itu ya. Sehingga itu menjadi suatu ritme kirtan yang the top most kirtan. Walaupun kirtan kita hebat, pakai harmonium, kirtannya yang sangat luar biasa, tetapi tidak ada yang bisa mengalahkan kirtannya Ibu Yashoda pada saat itu. Krishna sangat mencintai kirtan. Sehingga kalian perlu mengestablish yuga dharma ini dengan kirtan. Mohon Prabu rajin kirtan. Apanya? Kembangkan keinginan untuk selalu join dalam kirtan. Ketika Krishna mendengarkan kirtan yang luar biasa, Ibu Yashoda pakaian beliau adalah saffron, ya. Seperti para brahmachari itu begitu warna sari, ya. Kulitnya putih, ya. Badannya sedikit gemuk, payudaranya sempit, ya, karena beliau puting susu, artinya payudaranya itu banyak menyimpan susu untuk Krishna.
Kemudian pinggul dia agak besar sedikit ya, seperti ibu-ibu zaman sekarang agak gemuk seperti itu. Kemudian ketika Krishna mendengar tentang Ibu Yasoda menyanyikan, Krishna bangun dari tempat tidur beliau. Kemudian Krishna melangkah mendekati Ibu Yasoda dan memeluk Ibu Yasoda dari belakang. Mama, ya. Coba bayangkan ibu-ibu, saya tanya sekarang, ketika putra atau putri Mataji datang yang pernah punya anak, ya, bagaimana perasaannya ketika kita sedang melakukan sesuatu, anak kita datang peluk dari kamar, ya. So sweet. Bagi ibu-ibu luar biasa manisnya, ya. Manis sekali. Jangan kan ibu bapak-bapak aja. Ketika anak saya, walaupun anak saya kadang-kadang yang apa, luar biasa. Bagaimana perasaan Ibu Yasoda ketika Krishna? Itu Krishna. Anak-anak kita yang manusia saja membuat kita bahagia. Sekarang Krishna memeluk Ibu Yasoda. Beliau adalah sumber dari kebahagiaan, sumber dari anak. Sacit Ananda Vigraha. Sekarang memeluk Ibu Yasoda dari belakang. Tanpa basa-basi lagi, ya. Ibu Yasoda masih sibuk, ya. Kemudian Krishna memegang itu pengocokan susu itu agar Ibu Yasoda tidak melanjutkan kegiatan beliau. Kemudian Krishna, ya, Ibu Yasoda menghentikan. Kemudian Ibu Yasoda mengambil Krishna, ya, di pangkuannya, segera disusui. Dan Krishna menghisap susu ASI Ibu Yasoda. Luar biasa. Itu sebenarnya adalah susu biasa. Kalau digambarkan itu susu yang biasa. Tetapi love, cinta yang dimiliki oleh Ibu Yasoda membuat susu itu rasanya luar biasa. Itu dinikmati oleh Krishna. Krishna menghisap susu Ibu Yasoda, ya, tulisan satu engkau, ya. Krishna menghisap Ibu Yasoda. Ketika Krishna sedang menghisap itu, pada saat yang sama Ibu Yasoda sedang mendidihkan susu, ya, di tungku, ya. Seperti halnya gelang, seperti halnya pengocokan susu, pengocokan mentega itu, susu itu juga memiliki kesadaran. Ketika melihat Krishna disusui oleh Ibu Yasoda, timbul rasa sedih dalam hati susu itu. Ya. Kami ini datang, ya, dari sapi-sapi pilihan khusus dimasak oleh Ibu Yasoda untuk memuaskan Krishna. Sekarang Krishna sedang menghisap susu Ibu Yasoda. Apa gunanya kita? Apa gunanya hidup kita kalau kita tidak bisa melayani Krishna? Itu yang dikatakan, yang dipikirkan oleh susu. Lebih baik kita mati daripada kita tidak melayani Krishna. Oleh karena itu susu itu memperdoa, ya. Kalau sudah Guru Govinda mengatakan loba tak merodok, ya. Itu namanya loba dagadaki. Lobanya sang merodok, ya, ingin melayani Krishna. Tetapi tidak juga diperhatikan. Oleh karena itu dia ingin lebih baik saya bunuh diri saja daripada saya tidak melakukan pelayanan kepada Krishna. Oleh karena itu susu itu ingin tumpah dari tungku itu, mau terjun ke dalam api. Ya. Ketika Ibu Yasoda melihat hal itu, Ibu Yasoda menjadi bingung. Apakah saya harus menyusui Krishna terus? Atau saya harus menyelamatkan susu itu? Ibu Yasoda adalah penyembah murni. Ketika Ibu Yasoda melihat antusias susu itu untuk melayani Krishna, timbul rasa compassion, ya, rasa iba, rasa kasih sayang dari para penyembah murni. Ini ciri-ciri penyembah murni. Srila Prabhupada, guru-guru para acarya, beliau sangat kasihan sekali kepada kita. Beliau ingin mengengage kita dalam bakti. Oleh karena itu Ibu Yasoda memilih menaruh Krishna, kemudian menyelamatkan susu itu. Ketika Ibu Yasoda memadamkan api itu, sedang makan itu, Krishna menjadi marah. Ketika Krishna marah, beliau menggigit apanya? Bibir beliau. Itu seperti anak yang marah. Sebenarnya segala aktivitas, segala gerakan Krishna pada waktu itu sebenarnya memberikan pesan kepada kita. Ketika kita dilanda amarah, ya, the red lips of Krishna, apa namanya? Bibir merah Krishna itu dilambangkan seperti amarah. Kemudian gigi Krishna yang putih itu seperti santi yang damai, putih, ya, putihnya rasa damai. Ketika you marah, ya, Krishna memberikan pesan kepada kita. Ketika Anda marah, Anda harus mengalahkan rasa amarah itu dengan putihnya damai hati. Seperti itu pelajaran yang baik. Ini dijelaskan oleh Wiswanan Cakrawati Tanggung bilang semua. Kemudian Krishna marah, beliau mengambil batu. Di sana ada periuk mentega yang besar, itu dipecahkan oleh Krishna. Ya. Kemudian yogurt itu yang ada di dalam
Rio itu berserakan, hasil. Krishna mengambil beberapa, kemudian beliau pergi. Ketika Ibu Yasoda selesai membereskan susu tadi, beliau kembali, mana Krishna? Akhirnya dilihat ke sana kembali, Krishna tidak ada. Tetapi tidak begitu sulit bagi Ibu Yasoda karena Krishna kakinya pakai gelang. Ketika itu waktu itu Krishna umurnya 3 tahun, 3 tahun lebih sedikit. Seperti anak yang baru belajar jalan yang tidak steady jalannya. Gemerincing kaki Krishna itu bisa dideteksi oleh telinga Ibu Yasoda. Oh, Krishna ada di sana. Dan juga ketika pot itu, yogurt itu berarakan dan kaki Krishna, tapak kaki Krishna juga bisa membuat cap-cap seperti itu. Dan segera Ibu Yasoda bisa menemukan Krishna. Oh, di sini Krishna. Tahu-tahu Krishna sedang duduk di sebuah lumpang kayu. Ya, dia duduk di sana, makan yogurt, memberikan yogurt kepada monyet-monyet. Monyet sekali ada monyet, burung gagak, burung semua datang. Ratusan jumlahnya diberikan oleh Krishna satu persatu. Monyet-monyet itu disuapi. Kemudian Ibu Yasoda melihat, wah, sekali Krishna. Akhirnya Ibu Yasoda menjadi marah, marah rohani. Beliau marah dengan cinta kasih. Melihat hal itu, Ibu Yasoda, hei Krishna, apa yang kamu lakukan? Ketika melihat ibunya datang, wah, bahaya nih ibuku datang. Kemudian monyet-monyet itu samrak semua, kesana kemari, samrak itu bahasa Indonesia. Burung-burung, gagak semua lari bertebaran kesana kemari. Krishna pun ikut lari, wah, Ibu Yasoda datang. Akhirnya Ibu Yasoda membawa stick kayu untuk mengejar Krishna. Krishna lari ketakutan, wah, sudah datang. Pada waktu itu para dewa keheranan, semua keheranan. Pada waktu itu di angkasa rohani semua menyaksikan nilainya. How come? Bagaimana bisa? Yang Krishna yang ditakuti oleh rasa takut sendiri, kepribadian kematian takut kepada Krishna. Kita sebagai manusia kita takut kepada kematian. Kematian itu takut kepada Krishna. Sekarang Krishna takut kepada Ibu Yasoda. Coba bayangkan, tinggi sekali Ibu Yasoda, dia bisa mengkompar Krishna. Krishna naik, seperti kita lihat ya. Dudantamu netrayu beli jantan, karabro jayu menang, setan kami hitam. Musa sakam pati nekan keranta, sita gawang damoda dampati badam. Krishna singing, Krishna takut. Waduh, Ibu Yasoda datang. Kemudian Krishna lari, dengan siksa Krishna lari ke sana kemari. Dalam usaha Ibu Yasoda mengejar Krishna itu terjadi percakapan. Hei Krishna, manakah sekali sekarang? Ibu Yasoda memiliki keinginan yang sangat kuat untuk menghukum Krishna, karena dia tidak ingin Krishna anaknya menjadi anak yang nakal. Hanya itu keinginan Ibu Yasoda. Dia tidak mengerti anaknya Tuhan. Diberitahu Krishna bukan Tuhan. Maaf. Karena apa? Karena mereka tidak menganggap Krishna Tuhan. Pada suatu hari Udawa pernah menjelaskan kepada Ibu Yasoda, Ibu Yasoda, anak-anak adalah Tuhan. Kemudian Ibu Yasoda mengatakan kepada Udawa, hei Udawa, Krishna mungkin saja Tuhan bagiku, tetapi Krishna adalah anakku. Bagaimana dia bisa Tuhan? Ketika Harita menggelegar malam hari, dia takut, dia lari sembunyi. Bagaimana Krishna Tuhan? Ketika dia lapar, dia ngoek-ngoek, mama, minta makan. Bagaimana Tuhan kayak begitu? Tidak ada ya. Udawa tidak bisa berkata apa-apa. Melihat hal ini, Udawa sampai nyerah. Kemudian Ibu Yasoda mengejar Krishna. Kemudian apa yang dikatakan oleh Krishna? Ibu, saya mau bagikan kepada monyet-monyet itu. Karena ketika zaman Sri Ramacandra, monyet-monyet ini membantu Sri Rama untuk berjuang. Pada waktu itu mereka puasa, pada waktu itu mereka bekerja keras, bertempur, kadang-kadang makan, kadang-kadang kehausan. Sekarang saya memanjakan mereka dengan memberikan mentega Ibu. Kasihan dia. Ini adalah monyet-monyetnya Sri Rama. Ibu Yasoda tidak mau tahu. Akhirnya Ibu Yasoda mengejar. Sekarang Ibu Yasoda berusaha mengejar Krishna, yang bahkan tidak bisa ditangkap oleh meditasi seorang yogi yang hebat sekalipun. Yogi bermeditasi puluhan ribuan tahun belum tentu bisa menangkap Krishna. Sekarang Ibu Yasoda berusaha untuk mengejar Krishna dan menangkap Krishna. Ibu Yasoda berusaha sekuat kuat tenaga untuk mengejar Krishna. Kadang-kadang lagi buahnya jatuh, kemudian sarinya lepas lagi, beneran sari lagi lari.
Seperti ibu yang agak gemuk itu udah buka ya. Udah Krishna lari siksa ke sana kemari membuat ibu Yasoda kesulitan. Tapi ibu Yasoda pada waktu itu, aduh, ketika beliau melihat kaki Padma Krishna yang merah, beliau berpikir, mungkin Krishna tertusuk duri kakinya. Kok saya kejam sama anak saya? Ketika ada rasa kumbes, yang ada rasa kasihan ibu Yasoda, Krishna lebih slow, lainnya slow. Tapi ketika marah itu timbul lagi Krishna. Ya. Ketika kasih sayang itu muncul lagi Krishna lambat. Ya. Akhirnya Krishna tidak mau berlama-lama. Ya. Akhirnya singkat cerita Krishna memberikan dirinya untuk ditangkap oleh ibu Yasoda. Ketika Krishna ditangkap oleh ibu Yasoda, ya, ibu Yasoda ingin mengikat Krishna. Ya. Damu udhar, beliau ingin mengikat Krishna di perutnya. Ya. Ketika itu ada lumpang kayu, yaitu penempelnya lesung yang berbalik itu terbuat dari kayu yang seperti digambar itu. Kemudian Krishna berdiri di sana. Ya. Krishna gemetar. Ya. Dada beliau berguncang. Ada di leher Krishna ada 3 goresan ada 3 garis. Itu yang namanya seperti orang yang menahan takut. Ya. Takut sekali Krishna. Dan dijelaskan di sini, apakah Krishna acting? Apakah Krishna cuma acting takut? Tetapi para acarya mengatakan, Boswana, kakak waktu takut menjelaskan, pada saat itu Krishna tidak acting. Why? Kenapa Krishna tidak acting? Karena cinta ibu Yasoda kepada anaknya, kasih sayang yang dia tunjukkan itu membuat Krishna melupakan diri beliau sebagai Tuhan. I give up, saya membuang status saya sebagai Tuhan. Saya adalah anak ibu Yasoda yang tidak berdaya sekali. Krishna memberikan dirinya ditangkap. Ketika ibu Yasoda sedang mau mengikat Krishna, ya, ini yang paling penting dari nilainya sebenarnya. Setiap kali ibu Yasoda ingin mengikat Krishna di lumpang kayu di perutnya, ya, tali itu selalu kurang 2 jari. Ya. Kemudian ibu Yasoda lagi mencari tali yang lebih panjang, lagi berusaha untuk diikat, lagi kurang 2 jari. Why? Kenapa? Boswana Cakrawarti juga kembali menjelaskan, ya. Ketika itu, ya, semua ingin melarang ibu Yasoda untuk mengikat Krishna. Semua sakti daripada Krishna hadir pada waktu itu, berdiri di depan Krishna. Tetapi ibu Yasoda tidak melihat. Ya. Guna sakti, rupa sakti, lila sakti, dhamma sakti, ya. Katanya Sandini sakti, Samwit sakti, Haladini sakti, semua hadir di sana untuk menghalangi ibu Yasoda. Sehingga ibu Yasoda sangat kesulitan. Beliau berpeluh-peluh seperti itu. Ya. Kemudian Krishna cuma senyum-senyum saja melihat. Oh, dia mau memuji ibunya sendiri. Ya. Dijelaskan parisrama, ibu Yasoda melakukan parisrama, usaha yang sangat keras sekali untuk mengikat Krishna. Ya. Swamat dulu, parisrama. Krishna memuji keteguhan hati ibunya sendiri, ibuku sendiri. Krishna mengatakan ibuku. Ya. Itu ungkapan rasa kasih sayang Krishna, ibuku. Ya. Kemudian semua sakti ini menghalangi berdiri di depan Krishna satu persatu. Tidak bisa. Lagi disambung lagi dihalangi oleh sakti-sakti ini. Sehingga dia sudah kekurangan 2 jari. Tetapi akhirnya, ya, apa makna dari 2 ini? Ya. Satu adalah sebenarnya usaha yang keras. Ketika kita ingin mengikat Krishna di dalam hati kita harus memiliki usaha yang keras. Ketika semua sakti-sakti ini menghalangi ibu Yasoda, dia tidak bisa mengikat. Tetapi ketika satu sakti yang paling terakhir dari Krishna muncul, yaitu kripa sakti, ya, karunia sakti, compassion sakti, rasa kasih sayang, kripa, karunia muncul. Semua sakti-sakti itu disappear, hilang. Ya. Ketika ada kripa di sana dari Krishna, karunia dari Krishna, ibu Yasoda baru bisa mengikat Krishna. Ya. Pertama harus ada karunia, ada kripa. Yang kedua harus ada determination, keteguhan hati untuk mendapatkan Krishna. Kadang-kadang kita 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun menjadi penyembah, ya. Kita jadi penyembah sehingga dia sulit menjadi penyembah. Kita cepat putus asa. Krishna menginginkan kita memiliki determination seperti itu. Akhirnya dia sudah bisa mengikat Krishna, Dhamma Udhara. Pada umumnya orang akan mengikat pencuri, apa yang diikat? Tangannya bergol, kakinya diborgol. Tapi kenapa ibu sudah mengikat perutnya? Kan gampang jadinya buka sebenarnya kan?
Why? Ibu Yashoda ingin menunjukkan, saya mengikat Krishna tidak pakai tali, saya mengikat Krishna by love. Ya. Krishna tidak akan berdaya walaupun dia hanya di perutnya saja diikat. Krishna tidak akan berdaya. Itu yang ingin diungkapkan oleh Ibu Yashoda. Ketika Ibu Yashoda melihat alam semesta di mulut Krishna, Ibu Yashoda berpikir, di mulutnya saja ada alam semesta, mungkin di perutnya juga ada alam semesta. Ya. Saya akan mengikat, bahkan alam semesta ini pun saya kalahkan. Ya. Ibu Yashoda mengatakan, bahkan pemilik alam semesta ini pun saya ikat dengan kasih sayang saya. Kemudian Krishna menangis, ya. Akhirnya Ibu Yashoda berhasil mengikat semua para penduduk yang ini kasihan pada Krishna. Akhirnya Ibu Yashoda pergi. Ya. Pada waktu itu dijelaskan, ya, Sukadeva Goswami menjelaskan pada Parikesit Maharaj. Oh Parikesit Maharaj, seandainya saja kamu melihat adegan itu, adegan di mana Krishna diikat di lumpang kayu, hatimu akan meleleh. Hatimu akan meleleh. So sweet, bagaimana Krishna seperti takut, seperti apa namanya, helpless. Apa helpless? Tidak berdaya. So sweet. Hatimu akan tercuri oleh Krishna. Pada saat itu Krishna namanya sebenarnya Hari. Hari artinya dia yang mencuri hati. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, Krishna gelisah sampai ingat. Ya, Krishna setelah semua pergi, dia sudah pergi. Krishna mau melumpuhkan lumpang kayu itu. Ya, Krishna merangkak. Di halaman rumah Nandaya Maharaj tumbuh dua pohon Arjuna. Itu disebut dengan Yamala Arjuna atau Jugala Arjuna. Yugala Arjuna itu artinya dua, ya, dua pohon Arjuna. Pada kalpa sebelumnya, ya, pohon itu dikutuk oleh Narada Muni. Sebenarnya dua pohon ini adalah putra dari Kuera. Kuera adalah dewa bendahara surga. Kuera ini begitu kaya raya sekali. Tidak dewa-dewa picisan, dewa made, dewa nyama, tidak seperti itu. Ya. Great demigod. Ya. Dijelaskan dewa yang kaya raya sekali. Bahkan dewa-dewa yang lainnya meminjam dana dari Kuera. So rich, begitu kaya sekali. Dan beliau memiliki dua putra namanya Nalakwena dan Manigriwa. Karena putra-putra ini yang lahir sebagai yang ganteng, mewah, eksklusif dan sebagainya, timbullah rasa sombong di dalam dirinya. Kemudian pada suatu hari dia sedang mandi di Sungai Mandakini. Sungai Mandakini adalah Gangga. Sungai Gangga sebenarnya mengalir dari dunia rohani, kemudian turun melalui planet-planet surga, kemudian bumi ini dan planet-planet bawah. Di surga, Sungai Gangga disebut dengan Mandakini. Di planet ini disebut dengan Gangga Dewi. Kemudian di planet-planet bawah, Gangga disebut dengan Bhaga Dewi. Beliau mengalir melintasi semua alam semesta ini. Pada suatu kali Nalakwena dan Manigriwa, mereka sedang mandi, ya. Karena dia merasa kaya, dia mabuk bersama wanita-wanita banyak cantik dan lain sebagainya. Telanjang bulan. Ya. Kita tidak boleh mandi telanjang. Kemudian pada saat itu datang Narada Muni melihat hal itu. Dia tidak memberikan respect sama sekali kepada sadhu. Ya. Kita tidak boleh tidak respect kepada sadhu. Ketika Narada Muni, sadhu yang luar biasa sekali. Melihat hal ini, Narada Muni ingin memberikan pelajaran. Ya. Sebenarnya Narada Muni ingin memberikan karunia. Ya. Oh kasihan sekali. Saya ingin membuat dia menjadi toleransi dan humble. So that I curse you become the Arjuna trees in the courtyard of Nanda Maharaj. Saya mau mengutuk kalian untuk menjadi dua pohon Arjuna di rumah Nanda Maharaj. Sebenarnya ini bukan kutukan, inilah karunia. Ya. Karena apa? Setiap hari Krishna bermain-main di dekat pohon itu. Kadang-kadang Krishna dan Balaram main sembunyi-sembunyian. Ya. Ciluba. Kemudian Krishna kadang-kadang memeluk pohon Arjuna itu. So merciful Narada Muni sebenarnya. Kemudian Krishna dari dulu sudah tahu bahwa itu adalah putra, dan orang-orang tidak mengerti hal itu. Ya, itu adalah Manigriwa dan Nalakwena. Kemudian Krishna mengatakan, wah, Krishna berpikir, ya, karena beliau sudah trikalayan, beliau ingat masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Krishna berpikir, di masa yang akan datang, di Hastinapura, di medan perang Kurukshetra, aku akan memiliki pertemanan yang bernama Arjuna juga. Ya. Dan aku akan membebaskan temanku yang bernama Arjuna itu, memberikan dia pembebasan. Ya. Dan sekarang ini, kalau saya tidak memberikan pembebasan,
juga kepada Arjuna ini, ya. Ini Arjuna, ini dua Arjuna. Ya. Saya juga harus memberikan kebebasan agar saya hadir. Karena itu Krishna lewat di antara dua pohon itu, beliau merangkak pada waktu itu, merangkak ya. Dan lumpang kayu itu blabung ya, mulai ikut mengikuti geluduk ya. Sebenarnya pesan apa yang ingin disampaikan oleh Krishna? Lagi sedikit lagi. Pesan apa yang disampaikan oleh Krishna? Ya. Lumpang kayu ini dijelaskan ya ketika Krishna melewati itu ya. Lumpang kayu ini secara terus mengikuti Krishna. Ya. Hendaknya seseorang harus mengikuti langkah kaki Krishna. Tali ini yang mengikat perut Krishna dan lumpang kayu itu diibaratkan sebagai guru kerohanian. Ketika Krishna melewati dua pohon Arjuna itu, lumpang kayu ini mengganjal pohon itu. Kemudian Krishna hanya melihat sedikit saja dan mengengsokkan sedikit, menaik sedikit saja pinggang beliau. Pohon itu sebenarnya yang mencabut pohon itu adalah lumpang kayu itu sendiri. Bukan hanya mencabut sekitar itu seperti Prabu Nawina Mensor itu, tidak. Ya. Ini sampai ke akar-akarnya tercabut, sampai ke akar-akar semuanya tidak tersisa. Ini dilakukan oleh lumpang kayu itu. Bagi siapa yang mengikuti langkah kaki para mahajana, guru kerohanian, mengikuti perintah Krishna dengan lurus, bahkan dia akan bisa melakukan aktivitas yang luar biasa. Seperti lumpang kayu, dia ikut Krishna, dia ikut tali itu adalah guru dia. Dia ikut langkah kaki Krishna, maka dia bisa melakukan hal yang wonder, yang luar biasa. Sudah Prabhupada contohnya, beliau hanya mengikuti apa yang dikatakan oleh guru kerohanian beliau. Beliau hanya mengikuti apa yang diberitakan oleh Krishna. Apa yang terjadi? Prabhupada membuat sesuatu yang sangat luar biasa. Prabhupada pernah mengatakan, Guru Maharaj saya Bhaktisiddhanta Saraswati memiliki murid-murid yang hebat sekali, sanyasi, terpelajar, hebat sekali. Tetapi kenapa beliau memilih saya yang seorang grihasta untuk mengajarkan di keluar? Tetapi satu kualifikasi saya adalah saya menganggap semua kata-kata guru saya adalah kebenaran mutlak. Oleh karena itu seorang murid ketika dia mengikuti apa yang dikatakan oleh guru dan Krishna, dia akan bisa membuat sesuatu yang luar biasa. Ya. Maaf, udah banyak sekali waktunya, akan saya akhiri sampai di sini. Ya itulah sedikit dia tentang lila Krishna. Ya. Akhirnya pohon itu tumbang, ya semua datang, Ibu Yasoda datang dan lain sebagainya datang. Ya. Kemudian Ibu Yasoda segera mengambil Krishna, ya. Dan Krishna itu berada di antara dua kayu yang jatuh itu. Anak-anak kecil yang melihat itu ditanya, apa yang terjadi? Oh, tadi pohonnya tumbang, Krishna ini, dan Krishna ada di sana. Ya. Para anak-anak kecil kan biasanya menjelaskan seperti itu. Krishna yang mencabut ini semua. Tetapi ya, para penduduk Raja Wasi bilang, anak-anak ini mimpi kali. Ya. Tidak mungkin. Padahal mereka bicara benar. Akhirnya Ibu Yasoda membawa Krishna. Dan kemudian pada hari itu juga, ya, pada malam hari itu juga, saudara daripada Nanda Maharaj, Upananda Maharaj, itu adalah saudara daripada Nanda Maharaj. Beliau istighosah, beliau mimpi malamnya. Kok Krishna kita terus dapat bicara? Lila ini terjadi setelah terbunuhnya Putana, Sakatasura dan Trinawrata, 3 raksasa yang dikirim oleh Kamsa sudah dibunuh oleh Krishna. Baru terjadi lila ini. Ya. Akhirnya Upananda mengatakan, ada raksasa Putana datang, Sakatasura, Trinawrata. Sekarang setan-setan iblis mungkin yang datang membuat tubuh ini. Ya. Lebih baik kita pindah dari Gokula ini. Ya. Kita menuju ke Vrindavan. Sehari setelah itu mereka semua mengumpulkan, akhirnya semua keluarga ini, ya, keluarga dari Nanda Maharaj ini dan beberapa penduduk ini move dari Gokula menuju Vrindavan. Ya. Besok ya, pada saat hari itulah Krishna dan Balaram pertama kalinya melihat bukit Govardhana. Besok ini terjadi. Pertama kali Krishna melihat bukit Govardhana. Oh, indah sekali kakak. Ya, Krishna sama Balaram. Ada kolamnya, ada air mancurnya, ada sapi-sapi, ada burung-burung, pohon-pohon, bunga-bunga, ya, banyak buah dan sebagainya. Sapi-sapi mendapatkan rumput yang segar-segar.
kekal indah sekali. Akhirnya Krishna pertama kali Krishna melihat Bukit Gowran pada waktu itu. Oleh karena itu mohon datang besok karena kita akan melihat Bukit Gowran. Terima kasih Pak Prabu dan Mataji. Maaf saya banyak sekali mengambil waktu. Ya maaf berbenantar. Kita akan lanjutkan dengan mempersoalkan Dipa ya. Terima kasih, mohon maaf seandainya ada kata-kata yang tidak berkenan mungkin. Ya mohon maaf bersama-sama. Hare Krishna. Jai Sri Krishna kata berita ki jai. Yashoda Nandana Krishna Damodari ki jai. Yashoda Mata ki jai. Hari satu sebagai penutup maaf.